Shalom bagi kita semua. Shalom buat Bapak Ibu yang ada di rumah juga. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita mau masuk dalam ibadah kita mau bersekutu dengan Tuhan di dalam memperingati hari pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Mari sebelum kita meninggikan, mengagungkan nama Tuhan pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita saat teduh sejenak. Haleluya Yesus. Amin. Allah Roh Kudus memenuhi kami saat ini, mengurapi setiap kami saat ini, memampukan kami untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bertahtalah Engkau Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini, karena hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami agukan. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, dan nyatakan kuasa-Mu lebih lagi bagi kami. Oh haleluya Yesus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Kau Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan, penuhi kami Yesus. Oh haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dengan sungguh-sungguh angkat pujian ini dari hatimu. Katakan Allah Roh Kudus Kau hadir di sini, memenuhi setiap hati kami. Kami mau sanjung Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami, Kami rindu pengurapan-Mu Tuhan. ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku,
hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. urapiku Tuhan, Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. penuhiku, 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 penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Jemaat saya undang makin berdiri, katakan penuhiku, penuhiku. Penuhiku, Amin, penuhi kami Tuhan penuhiku dengan urapan-Mu yang baru saat ini Yesus. hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Dengan lembut katakan penuhiku. Penuhiku, Ini seruan jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu saat ini Tuhan Yesus. hadirat-Mu. Urapiku, Urapiku, Amin. urapiku dengan minyak kudus-Mu. Halaku penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Rapiku Tuhan, rapiku, urapiku dengan minyak kudus. Lebih sungguh-sungguh katakan penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. rapiku, Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak, Dengan minyak kudus-Mu. haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengurapan-Mu pagi hari ini. Buat kasih-Mu yang luar biasa yang kami rasakan saat ini Tuhan. Kalau Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini, itu karena anugerah kasih-Mu yang tetap ada bagi kami Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu lebih lagi bagi kami Tuhan, karena kami mau bersorak, meninggikan, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang melawat seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing Tuhan, dan nyatakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan bagi pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya boleh jadi hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bersama saya kita katakan
Amin. Mau bersorak bagi nama Tuhan? Amin. Amin. Api Pentakosta dicurahkan bagi kita saat ini. Mari kita nyalakan api itu, jangan biarkan padam, kita bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan api Pentakosta ku punya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala di hatiku. Sekali lagi katakan api Pentakosta. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala di hatiku. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Kami tahu Roh Allah ada bersama kita. Amin. Tahu Roh Allah ada di sini, ada di sini. Lihat perubahan pada setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Lihat perubahan pada setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Karena Roh Allah ada di sini. Karena Roh Allah ada di sini. Haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan bencana hatimu lebih lagi, biar semakin dinyatakan kuasa Tuhan pagi hari. Oh, haleluya Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini, memenuhi setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami Yesus. Dan urapan-Mu yang ajaib mengubahkan setiap hidup kami saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu saat ini lebih lagi Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu lewat firman-Mu lebih lagi bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru pengurapiku, Mengalir memenuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu
mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penduhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya Yesus. Urapan-Mu mengubah kami Tuhan saat ini, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Dan semakin nyatalah kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Datanglah Roh Kudus. Amin Yesus. Datang Roh Kudus, kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, Satu yang ku saya serahkan kepada hamba-Nya. Bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mengurapi kami saat ini ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu bagi umat-Mu. Penuhi kami, penuhi dengan kuasa-Mu. Oh Roh Kudus, urapi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Urapan-Mu yang memulihkan hidup kami. Amin. Ini yang kami tahu. Sebab kami tahu ketika Engkau mengurapi hidup kami, membentengi hidup kami,
menyatakan kasih karunia-Mu bagi kami. Hidup kami terpelihara, hidup kami senantiasa di dalam kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan yang senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah kami merasakan kami sendirian, sebab Roh Allah ada di dalam kami. Itulah yang selalu menguatkan kami, itulah yang selalu meneguhkan hati kami. Sebab tidak ada di atas dunia ini yang memberikan jaminan bagi kami selain Roh Kudus yang diam di dalam kami. Yesus Kristus itulah yang memberikan jaminan bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau merendahkan hati untuk dijamah oleh kebenaran-Mu ya Bapa. Jamah hati kami. Kami mau membuka hati kami sepenuhnya di hadapan-Mu ya Bapa, agar kuasa Roh Kudus itu bertahta, berkuasa, menuntun segala jalan pikiran kami, untuk kami memahami isi hati-Mu lewat firman yang akan kami dengarkan saat ini ya Bapa. Jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini, biarlah Tuhan Yesus, kuasa yang sama Engkau nyatakan bagi mereka, pengurapan yang sama Engkau nyatakan bagi mereka. Biarlah Roh Kudus menuntun mereka, supaya mereka tetap bersuka cita untuk menantikan lawatan-Mu, menerima kuasa-Mu, terlebih diajar oleh kebenaran firman-Mu saat ini. Kami semua menundukkan hati di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu ya Bapa. Bersabdalah Engkau saat ini. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang siap mendengar firman Tuhan pada pagi ini bersama saya, kita katakan amin. Haleluya. Salam. Saya mau menyapa kita semuanya yang ada di rumah, jemaat Tuhan dimanapun engkau saat ini melakukan ibadah streaming bersama kami saat ini. Saya mau mengucapkan selamat hari Pentakosta buat kita semuanya. Dan selamat mempersiapkan hati untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kuasa Roh Kudus, dampaknya di dalam kehidupan orang percaya saat ini. Dan saat ini saya akan memberikan judul khotbah untuk kita dengarkan pagi ini, untuk kita nikmati bersama, yaitu judulnya Gaya Hidup Gereja New Normal. Ya, kita akan kekinian. Judul khotbahnya sebagaimana yang saat ini new normal yang digalakkan oleh pemerintah. Jadi kita melihat ini bukan sesuatu yang baru, ada suatu perubahan yang baru kita akan hadapi. Maka gereja Tuhan harus bersiap-siap untuk hal itu. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2, kita akan membaca dari ayat 42 sampai nanti ayatnya yang ke-47. Saya akan membacakan ayat yang 41 ya, dari 41 sampai 47 maksudnya. Cara hidup jemaat yang pertama.
Ayat 41 demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan suatu yang asing bagi kita tentunya dengan istilah yang namanya gaya new normal ataupun yang digalakkan oleh pemerintah saat ini, kehidupan new normal, di mana kita tahu pada saat ini pandemi COVID-19 masih ada bersama di dalam kehidupan manusia di seluruh bumi ini. Saudaraku, untuk saat ini sebelum ditemukan vaksin, maka Badan Kesehatan Dunia memberikan satu solusi agar kehidupan terus berjalan, agar aktivitas perekonomian terus berjalan dalam kehidupan ini, karena kemungkinan akan panjang situasi yang sulit ini, maka disebutlah new normal, ya, gaya normal yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat suatu new normal di mana secara medis dikatakan orang yang hidup dengan dikatakan berdampingan dengan wabah saat ini, di mana orang diwajibkan mengikuti setiap protokol kesehatan di dalam melakukan segala aktivitas, mewajibkan manusia itu hidup sehat, hidup bersih, ya, termasuk untuk melakukan segala acuan-acuan yang diberikan, yang diterapkan, cuci tangan, pakai hand sanitizer, ruangan disemprot dengan disinfektan, dan segala sesuatu yang mendukung kepada hal itu, termasuk dengan jaga jarak aman, yaitu 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, ini gaya hidup normal secara medis di dalam hal kita hidup di dalam masalah wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Nah, kalau kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah para rasul, ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, dia katakan, dia menjanjikan Roh Kudus, Roh Penolong akan turun kepada mereka. Sehingga ketika mereka menantikan itu, pada saatnya tiba mereka menerima kuasa Roh Kudus itu. Dari situ akan ada new normal, kehidupan baru di dalam kehidupan murid zaman Kristen mula-mula, gereja mula-mula. Kehidupan yang harus berubah secara drastis kepada kehidupan yang normal sebagaimana yang Alkitab inginkan di dalam kehidupan jemaat itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan bagi kita bahwa
gaya hidup gereja new normal pada saat ini sesuai dengan firman ini, kita akan melihat bahwa gereja rumah adalah kehidupan new normal saat ini. Ada amin? Gereja adalah kehidupan new normal bagi gereja rumah. Gereja rumah adalah kehidupan new normal pada saat ini. Kenapa kita katakan saat itu seperti ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya, kalau dulu kehidupan yang normal dulu bagi gereja yang tidak punya gedung itu disingkirkan, tidak dipandang oleh orang lain. Ya, tidak menetap gerejanya itu sesuatu hal pertimbangan bagi orang untuk bergereja di tempat itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada saat ini, di dalam situasi ini, tuntutan yang paling sangat dibutuhkan di dalam kekristenan adalah bagaimana gereja itu tidak dilihat di dalam gedungnya, tetapi gereja itu dalam konteks di mana hidup gereja ada di tengah rumah tangga daripada jemaat itu sendiri. Ya, inilah new normal kehidupan bergereja saat ini, di mana gereja itu hidup di tengah keluarga daripada orang-orang yang mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, bagaimana caranya kita akan melihat nanti bagaimana kehidupan yang digambarkan oleh gereja mula-mula. Gereja mula-mula kita melihat seperti apa mereka tetap bertumbuh di dalam kesulitan, walaupun mereka pada saat itu harus menerobos suatu benteng tembok yang sangat sukar untuk dihancurkan. Tetapi nyatanya gereja bertumbuh di rumah-rumah sebagaimana yang terjadi pada jemaat mula-mula. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat momen Pentakosta ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem. Di ayat yang ketiga kita melihat bagaimana murid-murid dipenuhi menerima kuasa pencurahan Roh Kudus. Ya, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, menandakan bagaimana Roh Allah masuk kepada kehidupan pribadi lepas pribadi, sehingga dengan kemasukan Roh Allah dalam kehidupan jemaat itu, mereka mampu hidup bersama, keluarga mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayat yang 42a, ya, ayat 42a dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, apa saudaraku? Mereka dalam kehidupan yang sulit pada saat itu, saudaraku yang terkasih, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Umat Tuhan harus mau hidup dalam pembelajaran Alkitab, harus mau hidup hidup di dalam kebenaran firman yang benar. Inilah satu kenormalan yang sungguh-sungguh harus terjadi setelah hari Pentakosta. Karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Setelah pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem, dikatakan dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11, kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang menerima kuasa pencurahan Roh Kudus itu memampukan mereka untuk mau tunduk kepada pengajaran para rasul-rasul, mau belajar, mau baca firman, mau diajar, dan mau diperlengkapi oleh kebenarannya.
Ini kehidupan new normal mereka ketika mereka dicurahkan Roh Kudus kepada kehidupan mereka. Ya. Dikatakan saudaraku, gereja mula-mula justru menjadikan pengajaran rasul-rasul sebagai pondasi kekristenan mereka. Ya. Itu sebabnya dikatakan mereka bertekun, mau diajar, mau dimuridkan, mau dipimpin, mau dibimbing. Karena apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat pengajaran yang dilakukan oleh para rasul pada saat itu adalah merupakan pengajaran yang menggambarkan apa yang diajarkan oleh Kristus pada saat itu. Karena mereka langsung melihat kehidupan Kristus, bagaimana pengajaran Kristus, nah itulah yang diajarkan kepada jemaat mula-mula pada saat itu. Jadi gaya hidup gereja mula-mula ini kita bisa melihat ini menyiratkan satu keutamaan bagi pengajaran rasul, di mana mereka membuka hati, membuka diri untuk menerima apa yang disampaikan, diajarkan. Saudaraku, tanpa pengajaran yang kokoh, tanpa pengimplementasian firman yang tepat kepada umat Tuhan, maka tidak akan memiliki kuat pondasinya, tidak memiliki pondasi yang kuat. Kita tidak akan memiliki pengenalan yang benar kepada Allah itu sendiri. Ya, itu sebabnya saudara, kalau kita memperhatikan apa yang tindakan dari Rasul Paulus dan juga jemaat mula-mula setelah pencurahan Roh Kudus, yang dilakukan adalah bertekun di dalam firman. Ya, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang paling utama diutamakan pada saat setelah menerima pencurahan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam situasi yang dialami pada murid-murid pada saat itu bukan suatu situasi yang mudah. Memang mereka tidak mengalami pada saat itu wabah pandemi seperti yang kita hadapi saat ini. Tapi seperti yang sering saya katakan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu hidup sebagaimana dituliskan pada 2000 lebih tahun yang lalu, itu sama berlaku pada saat ini di dalam kehidupan ketika manusia diperhadapkan satu kesulitan dalam kehidupannya. Apa yang mau dilakukan? Ya, artinya saudara yang dikasihi Tuhan, kenormalan yang selama ini kita lakukan perlu dirubah dengan satu new normalan, ke satu perubahan yang lebih mendalam kepada apa yang Tuhan kehendaki. Semakin kita membuka diri bagaimana pengajaran firman menuntun setiap kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya, kita harus mau terbuka untuk diajar. Sebab tanpa pengajaran yang kokoh dan tanpa apa yang kita lakukan secara tepat, ya, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah dengan benar. Mari kita lihat Hosea 4 ayat 6. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, apa yang dikatakan oleh Hosea? Hosea 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu."
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengajaran awal yang mau kita pelajarin bagaimana kita bertekun dalam firman. Kalau dulu sebelum masa ini terjadi, kita santai dengan kehidupan tanpa firman, kita santai dengan kehidupan tanpa mementingkan pengajaran, maka dalam new normal gereja setelah Pentakosta kali ini kita diajar bagaimana supaya kehidupan kita sesuatu yang menjadi yang normal bagi kita. Bagaimana hidup belajar dengan kebenaran firman Tuhan bersama komunitas yang paling kecil, yaitu di dalam gereja rumah, yaitu keluarga kita masing-masing. Amin. Ya, inilah satu kenormalan itu lagi bagi kita. Sebagaimana yang disampaikan, Hosea mengatakan tanpa pengenalan yang benar akan Allah dikatakan binasalah mereka. Jangan sampai saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah dihantam babak belur oleh pandemi, tetapi kita masih juga binasa karena tidak mau berubah hidup kita, tidak mau belajar. Kita tidak mau semakin dipimpin oleh roh itu untuk kita tunduk kepada pengajaran firman Tuhan. Hendaknya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari situasi-situasi yang diperhadapkan bagi kita. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Saudara, ketika Pentakosta pencurahan Roh Kudus, Rasul Petrus berkhotbah kepada orang banyak pada saat itu. Ya, ketika mereka dihinggapi oleh lidah-lidah api tadi dikatakan mereka berbahasa roh. Ada banyak orang mengatakan mereka itu mabuk anggur. Makanya Rasul Paulus berkhotbah, yang dikhotbahkannya adalah dari kitab Hosea, supaya orang bertobat dari kehidupannya yang lama, hidup baru di dalam Kristus Yesus. Dan pada saat itu saudara, dengan gerakan kuasa Roh Kudus juga, Roh Allah bekerja, terjadi perubahan. Ada banyak orang yang menerima perkataan yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dan tidak hanya menerima, mereka memberi diri dibaptis. Dan pada saat itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada orang saudaraku yang dikasihi Tuhan yang memandang persoalan ini dengan cara apatis, menganggap dengan terjadinya pandemi ini gereja tidak akan mendapatkan pertumbuhan. Kenapa? Karena ada banyak penilaian, pertumbuhan hanya dinilai dari jumlah orang-orang yang beribadah di dalam satu gedung gereja. Ya, ada orang mengatakan tidak akan terjadi pertumbuhan kekristenan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mematahkan pandangan itu ketika kita boleh mengatakan, mengiyakan sebagaimana yang saya sampaikan, kita ini adalah gereja rumah. Maka gereja dimanapun beradanya, dia akan tetap bertumbuh. Ya, mungkin di gereja saat ini sepi, hanya tim altar, tim pelayan. Tetapi kita percaya setiap orang-orang yang merindukan kuasa Roh Kudus yang sudah diam di dalam kehidupannya mendorong mereka tetap mencari cara bagaimana supaya mereka tetap dapat beribadah, yaitu kita menyediakan fasilitas lewat streaming yang kita buat, sehingga nggak ada alasan untuk tidak beribadah, tetap beribadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Di dalam kitab para rasul ini, di ayat 241 itu dikatakan orang-orang Yahudi adalah secara umum kita melihat mereka adalah orang yang sudah mengenal kitab suci, yaitu perjanjian lama sudah mereka tahu. Nah, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, ada demonstrasi kuasa Allah yang hebat terjadi pada saat itu. Ya, itu membuat para rasul harus mengajar mereka lebih dan lebih lagi, yaitu supaya mereka bertekun di dalam pengajaran. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saudaraku, kenapa mereka mencontoh kehidupan para rasul? Karena para rasul menggambarkan kehidupan Kristus sewaktu Yesus ada. Ya, mereka menjadi saksi mata kehidupan bagaimana Yesus mengajar. Mereka juga merupakan orang-orang yang meneruskan apa yang mereka terima dari Kristus. Ya, sehingga pengajaran yang autentik, yang yang original, yang benar-benar diajarkan kepada umat Tuhan pada saat itu, sesuai dengan ajaran Kristus. Artinya saudara dikasih Tuhan, new normal bagi kita saat ini adalah bagaimana kita kembali kepada firman Allah yang autentik, yang asli, yang original di dalam situasi yang baru ini, situasi saat ini, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus di dalam kepada semua murid-muridnya. Saudara, Rasul Paulus dan semua rasul-rasul, kedua 11 rasul pada saat itu, mereka menasehati semua orang-orang yang baru bertobat, mereka dibimbing, mereka mengajar mereka, dan orang yang diajar itu lagi mengajar yang lain, dan mereka membuka persekutuan lagi, di mana di sana bertumbuh dan bertumbuh, bertambah-tambah jumlah bilangan mereka. Gereja rumah bisa menjadi regenerasi untuk hamba-hamba Tuhan yang tangguh di kemudian hari. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ketika gereja rumah itu benar-benar bertumbuh, diajar oleh firman yang disampaikan terus menerus, beribadah terus, bertekun di dalam Tuhan, maka keluarga ini ketika menjadi keluarga yang besar, ini juga akan berdampak bagi keluarga-keluarga yang lain. Ya, ini akan berdampak. Saudaraku, di dalam gereja rumah, di situ akan ada pembapaan terjadi. Penting sekali gereja rumah ada pembapaan. Orang tua bertindak sebagai gembala bagi anak-anaknya. Nah, disitulah dia mulai membimbing, mengajar anaknya, menuntun anaknya supaya hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itulah new normal yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, saya mau rindu melihat kita semua bangkit dari rumah ke rumah. Ya, kita sudah dikasih panduan untuk beribadah setiap malam. Ya, ke depan saya rindu kita melakukan ibadah tengah minggu secara resmi di tengah keluarga masing-masing, seperti sebagaimana liturgi yang ada di gereja, demikian dilakukan di rumah-rumah. Ya, inilah kehidupan new normal bagi kita saat ini. Dan ini yang diarahkan oleh Tuhan untuk gereja kita saat ini.
Bagaimana kita boleh bertumbuh? Tidak ada alasan tidak bisa bertumbuh. Ada panduan, ada acuan yang diberikan untuk kita belajar firman Tuhan. Setiap orang yang ada di rumah bisa tetap beribadah. Ya, seperti halnya jemaat Tuhan saat ini yang ada di rumah-rumah. Saya yakin Anda adalah saat ini sedang mengikuti ibadah, beribadah, bukan sedang menonton orang yang beribadah. Amin. Amin. Yang ada di rumah, kita tidak sedang menonton orang beribadah, tetapi kita sedang mempersiapkan diri beribadah sebagaimana ada di gereja. Kita mengikuti setiap ibadah dan merasakan setiap lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran Rasul Paulus ini yang terus diajarkan kepada murid-murid, kepada orang percaya yang baru, supaya mereka di rumah-rumah mereka membuka persekutuan-persekutuan, supaya mereka hidup di dalam kebenaran Allah. Bukan hanya sekedar menjadi pengikut Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sudah seberapa banyak orang-orang yang hanya sekedar mereknya Kristen, tetapi tidak menggambarkan kekristenan dalam kehidupannya. Jadi saat ini kita mulai merubah ke arah hidup new normal, sebagaimana pemerintah menuntut ini. Di dalam kesehatan kita tahu new normal yang diharapkan pemerintah. Ya. Tetapi dalam kerohanian juga kita harus persis tahu seperti apa yang firman Tuhan dalam kehidupan kita yang baru setelah kita menerima pencurahan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat di ayat 42b. Dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul, ya. Mereka dikatakan bertekun di dalam persekutuan. Bagi banyak orang sekarang ini persekutuan, ya, sering diidentifikasikan dengan persekutuan doa, ya, seperti sebelum masa-masa larangan untuk berkumpul bersama. Orang kalau dibilang persekutuan, itu persekutuan doa yang orang maksud, ya. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak dari apa yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul ini, makna modern yang kita tahu itu terlalu sempit hasilnya. Pengertiannya terlalu sempit. Persekutuan yang dimaksud di sana adalah bagaimana persekutuan yang disebutkan dengan koinonia. Ya, bukan persekutuan doa, tetapi dikatakan koinonia. Ya. Koinonia. Apa itu koinonia, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Koinonia itu merupakan suatu persekutuan, kemitraan, keintiman atau berbagi. Ya. Ada yang disebutkan berbagi di dalam koinonia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam persekutuan bagaimana dibangun kehidupan jemaat itu untuk memikirkan orang lain selain dirinya sendiri. Itulah yang disebutkan koinonia. Orang harus bisa berpikir kepada orang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Coba lihat 1 Timotius 2 ayat 1. 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ya, doa syafaat, syukur untuk semua orang. Untuk semua orang, ya. Dikatakan naikkan doa syafaat.
Doa syafaat tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya, saya ulang lagi, minggu kemarin saya sudah sampaikan saudaraku bagaimana kita mulai di dalam situasi ini terbuka. Jangan hanya berdoa memikirkan diri sendiri, tetapi kita mulai keluar melihat, memandang keluar sana. Situasi yang sulit ini perlu dukungan doa dari setiap jemaat supaya semua orang kuat menghadapi situasi berat ini. Jadi koinonia ini berbicara tentang bagaimana tidak hanya berpikir atas pribadi sendiri, tetapi berpikir untuk orang lain. Bagaimana orang lain memiliki kemitraan di dalam Allah, memiliki keintiman dengan Allah. Atau orang lain juga kita bisa berbagi dengan mereka. Ya. Kalau normal yang dulu, ya, saya katakan normal yang dulu, mungkin penilaian saya salah. Kehidupan manusia, kehidupan kita dulu di dalam persekutuan, ya tetap juga persekutuan siapa lu, siapa gue. Ya. Itu yang terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan di dalam masa sulit ini pun membuat orang hanya memikirkan diri sendiri. Amin. Tidak menutup kemungkinan koinonia akan diabaikan oleh orang. Karena apa? Masing-masing ingin menyelamatkan diri sendiri. Masing-masing ingin menyelamatkan diri sendiri, tidak lagi memperhatikan orang lain. Yang penting saya aman deh sendiri. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan saat ini supaya kita berpikir bagaimana di dalam situasi sulit kita masih bisa memikirkan orang lain. Sebab kita melihat bagaimana gereja mula-mula bertumbuh setelah mereka hidup di dalam pengajaran rasul-rasul. Dikatakan mereka hidup di dalam koinonia, hidup di dalam persekutuan. Ya, persekutuan koinonia lebih cenderung kalau kita melihat di dalam perjanjian baru digambarkan bagaimana merujuk kepada pemberi bantuan untuk orang lain. Mari lihat Roma 12 ayat 15 ayat 26. Roma 15 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Ya, artinya saudara yang dikasihi Tuhan, di sana jemaat dalam keadaan sulit memikirkan kehidupan jemaat yang ada di Yerusalem yang menjadi induk daripada gereja mula-mula. Dalam keadaan sulit mereka masih memikirkan saudara-saudara mereka yang lebih sulit lagi, ya, memikirkan yang lebih sulit lagi. Itulah yang disebutkan koinonia di dalam pengertian dari ayat yang kita lihat di ayat bagian B 42 ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, keintiman yang khusus dengan Allah atau dengan saudara-saudara kita perlu dijaga. Dalam masa seperti ini kita juga harus memiliki kebersamaan di dalam tugas-tugas yang berbeda, sebagaimana kita memiliki karunia-karunia yang berbeda yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi saudaraku, sebenarnya arti koinonia adalah sebagai bentuk asosiasi, kemitraan, keintiman atau berbagi. Itulah pengertian dasar dari koinonia itu. Mereka di dalam pengajaran, mereka di dalam persekutuan yang disebutkan koinonia, dan membuat mereka di dalam persekutuan dengan sesama orang percaya bertekun di dalam Tuhan
walaupun mereka terpisah-pisah melakukan pada saat itu. Karena kemudian setelah mereka mulai banyak, mereka mulai dimusuhi, mereka dikejar-kejar oleh orang Yahudi dan juga dikejar-kejar oleh tentara Romawi karena dianggap menjadi suatu tantangan bagi mereka, hambatan di dalam pemerintahan, sehingga memungkinkan jemaat ini berdiaspora, lari. Ada yang kemana-mana pergi, keluarga-keluarga pergi. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tetap mereka hidup di dalam persekutuan, walaupun komunitas keluarga kecil, ya, tetap di dalam persekutuan. Jadi mengingatkan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua ini untuk kita terus bertekun di dalam persekutuan yang disebut koinonia, memberi perhatian kepada orang-orang yang lain. Karena ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus kita akui diam di dalam diri kita, telah kita terima di dalam diri kita, tetapi kita tidak memiliki hati untuk melihat, memberi kepada orang lain yang lebih susah dari kita, maka apa faedahnya? Dampaknya kita katakan Roh Kudus diam di dalam diri kita. Seharusnya dampaknya kita memikirkan bagaimana untuk kehidupan, bagaimana menolong, bagaimana berbagi, bagaimana kemitraan, bagaimana supaya orang lain juga dapat menikmati kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, konteks ibadah yang kita lihat di dalam ayat 42 sampai ayat 47, kita melihat di sana ibadah mereka bentuk persekutuan diwujudkan melalui kebersamaan, kesatuan lewat ibadah rutin. Jadi ibadah rutin mereka terus kontinu. Setiap malam ada ibadah, setiap pagi ada ibadah, ada persekutuan. Bagi yang bisa berkumpul 2-3 keluarga berkumpul, bagi tidak bisa satu keluarga berdiri bersama memuliakan Tuhan. Itulah persekutuan. Ya. Jadi saya mau menghilangkan pemikiran kita kalau dikatakan persekutuan, kita dulu berpikir langsung ada kumpulan persekutuan, ada persekutuan doa. Tetapi persekutuan yang dimaksud bagaimana gereja keluarga yang dibangun di rumah masing-masing. Ya. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat memiliki penguatan. Keluarga-keluarga semakin kuat menghadapi masalah. Kalau kita tidak kuat dalam firman, percayalah saudaraku, kita itu akan semakin ngawur hidup kita. Ya, semakin kacau. Makanya saya melihat saudaraku bagaimana disinggung di dalam surat pemerintah yang mengatakan bagaimana desakan masyarakat yang menginginkan untuk beribadah dan juga mempertimbangkan bahwa dengan ibadah juga bisa menghilangkan COVID-19. Karena apa? Membangun sistem imun yang kuat. Dengan ibadah terbangun di dalam keluarga-keluarga, di dalam jemaat-jemaat, mereka akan memiliki kekuatan dengan iman percaya mereka sesuai dengan apa yang mereka percaya. Itu yang disampaikan di dalam surat edaran Kementerian Agama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah tentu ada memuliakan Tuhan. Ada mazmur pujian penyembahan, ada firman yang disampaikan, dan juga ada satu komitmen untuk berubah lewat firman yang disampaikan.
Jadi hendaknya ini terjadi, saudaraku. Jangan sampai juga menjadi rutinitas semata dalam kehidupan kita. Kemarin di dalam pertemuan kami dengan majelis, saya bertanya apakah kita melakukan mesbah doa keluarga di rumah masing-masing. Ya, ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan baru mau mulai, tetapi katanya agak sulit. Karena apa? Karena mungkin untuk merubah sesuatu itu tidak gampang. Ya, untuk merubah sesuatu itu tidak gampang. Tetapi saudaraku, bukan berarti tidak bisa dirubah. Tapi dengan ketekunan, dengan ketertundukan hati, saya percaya kita mau berubah. Kita bisa mengikuti setiap arahan firman di dalam mesbah keluarga yang dilakukan. Dan nanti saudaraku, saya akan membuat kita juga di dalam ibadah tengah minggu gereja keluarga. Apa saudaraku? Ibadah tengah minggu gereja keluarga. Jadi gereja keluarga yang dimaksud adalah bapak, anak, istri, ya. Kalau ada orang-orang yang tinggal di rumah, itulah dalam keluarga itu melakukan ibadah. Ibadah seperti sebagaimana di gereja. Ya. Sehingga saudara dikasih Tuhan, tugas dari seorang bapak di dalam persekutuan ini sangat dipentingkan. Menjadi pembapaan itu terjadi, bapak rohani bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Amin bapak-bapak. Amin. Ayo kita mulai. Bapak-bapak yang ada di rumah, galakkan ibadah di rumah kita. Engkaulah gembala di rumahmu. Ibu-ibu juga kalau nggak ada suami, ya ibu-ibu menjadi gembala bagi anak-anaknya. Ayo mulai saat ini kerjakan. Kita sudah dibekali saudaraku, setiap hari dibekali. Saya tidak saya tidak menyayangkan waktu saya untuk mempersiapkan diri saya untuk membagikan setiap hari. Ketika saya sharing dengan Bapak rohani saya kemarin, saya katakan, Pak, Bapak apa yang dilakukan? Dia bilang 1 kali seminggu ibadah tengah minggu. Dia tanya saya, terus Bapak seperti apa di gereja? Setiap hari saya kirimkan liturgi ibadah lengkap dengan firman Tuhan kepada jemaat. Tetapi yang menjadi kegalauan dalam hati saya, adakah mereka mengerjakannya? Ini yang menjadi kegalauan dalam hati saya, dan saya sampaikan di dalam Roh Kudus juga kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong jemaat, membuka hati jemaat Tuhan, supaya apa yang disampaikan itu tidak hanya sia-sia, hanya menjadi lewat aja, berlalu, malah dibaca pun tidak, jangankan digubris, dibaca pun tidak. Ayo, pelayan di tempat ini seperti itukah? Hanya lewat aja, tidak dibaca. Kalau engkau sendirian di rumah, enggak salah juga. Engkau bernyanyi, ikutin liturginya, engkau baca sendiri firmannya, engkau nikmati sendiri firmannya. Atau kalau ada kawanmu, tetangga kos, ya ajak, ayo kita ibadah yuk. Ya, inilah gereja keluarga yang dimaksudkan itu. Persekutuan terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai saudaraku, ya saya jarang-jarang menyampaikan kegalauan saya, tapi saat ini saya sampaikan supaya ditangkap oleh jemaatnya, supaya yang selama ini hanya menganggap lalu, menganggap sampah apa yang saya kirimkan di dalam grup kita, mulai saat ini ya diperhatikan, dikerjakan bersama keluarga-keluarganya. Amin. Ya,
Ini harapan saya. Dan ini doa saya sekaligus di hadapan Tuhan. Supaya Roh Kudus terus bekerja dan bekerja terus dalam hati setiap jemaatnya, menggugah hati mereka, supaya ada kerinduan mereka untuk mengumpulkan keluarga, anak istrinya, bertekuk lutut di hadapan Allah Sang Penciptanya. Ini doa saya, ini harapan saya di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tahu apa dalam hati setiap hamba-hambanya. Dan sering saya curahkan di dalam pertemuan juga saya sampaikan. Kebanggaan yang tak terhingga bagi seorang hamba Tuhan bukanlah ketika dia dihormati, diberi sesuatu, diberi harta melimpah oleh jemaat yang dilayaninya, bukan. Tetapi kebanggaan terbesar yang boleh diterima oleh hamba Tuhan ketika dia melihat anak-anaknya bertumbuh dalam iman di dalam Kristus Yesus. Itulah yang menjadi perhatian saya, saudara. Itulah yang menjadi kerinduan saya di hadapan Tuhan. Saya rindu melihat semua jemaat Tuhan bertumbuh iman, meskipun di dalam hal saat ini. Dan tema kita bukan secara kebetulan muncul bagi kita. Ternyata di dalam segala hal, masa sulit yang dimaksudkan hal yang disebutkan. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, ke arah Dia. Ya. Dalam masa sulit pun masih kita bertumbuh. Dalam segala hal dikatakan, baik susah, baik senang, kita tetap bisa bertumbuh. Amin. Ini yang Tuhan harapkan terjadi. Persekutuan membuat kita kuat, bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau engkau tidak mau bersekutu, membangun gereja, rumah bersama keluargamu, bagaimana mungkin kamu merasa sukacita dalam hidupmu? Tapi bagaimana dengan anak-anakmu? Bagaimana dengan istrimu? Apakah mereka menemukan figur Bapa yang mengajar mereka tentang kerohanian mereka? Figur Bapa itu sangat penting. Karena ada banyak orang yang kehilangan Bapa saat ini walaupun orang tuanya masih hidup. Mohon maaf. Karena sebagian orang berpikir hanya membutuhi anaknya dengan materi kehidupan sehari-hari, mencukupkan segala yang dibutuhkan, sandang pangan. Lupa kalau Bapa itu berfungsi juga untuk menjadi Bapa rohani bagi anak-anaknya, menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga kehilangan figur Bapa. Dia tetap memiliki Bapa, dia tahu punya Bapa, tapi Bapa yang mengajar dunia kepada dia, bukan mengajar tentang kerajaan Allah bagi dirinya. Baik bapaknya, baik, nggak bisa dipungkiri, semua dicukupkan. Tapi hanya memperlihatkan kehidupan dunia bagi anak-anaknya, tidak pernah mengajarkan kehidupan sorgawi yang kekal bersama Kristus. Ya, penting kita ingat, saudaraku. Kemudian yang berikutnya dikatakan di ayat yang masih 42 bagian C, dikatakan bertekun dalam pemecahan roti. Ya, pemecahan roti, memecahkan roti bersama-sama. Istilah pemecahan roti ini muncul 2 kali di dalam Alkitab. Pertama Kisah Para Rasul, yang di Lukas. Ya, tapi saudara dikasih Tuhan, memecah roti yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana mereka memperingati tentang perjamuan Kristus. Ya, perjamuan Kristus. Ini menyeratkan roti yang merujuk kepada tubuh Kristus. Sehingga praktek pemecahan roti yang dilakukan gereja mula-mula membuktikan satu ketaatan mereka kepada perintah Kristus.
Jadi Roh Kudus menuntun mereka untuk taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus selagi Kristus bersama dengan mereka. Ya, tidak pernah melenceng seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu. Roh Kudus gunanya bagaimana supaya membimbing orang untuk hidup melakukan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ingin kita lakukan. Ya. Jadi di dalam perjamuan kudus itu kita diingatkan akan pengorbanan Kristus. Minggu depan kita akan perjamuan kudus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kebetulan menyinggung ke sana, saat ini kita persiapkan diri supaya kita boleh mengingat pengorbanan Kristus. Tujuannya kenapa harus diingat-ingat, saudaraku? Tujuannya supaya engkau tahu betapa mahal engkau ditebus oleh Yesus. Amin. Bukan hanya untuk ritual, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi bagaimana engkau supaya selalu diingatkan bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia memberi tubuhnya, dia memberi darahnya tercurah sebagai korban keselamatanmu. Ya, betapa mahal engkau ditebus oleh Kristus. Betapa berharga engkau di mata Tuhan. Itu yang diingatkan ketika kita perjamuan kudus, saudaraku. Jadi ini yang dilakukan. Roh Kudus mengingatkan semua orang-orang yang percaya supaya melakukan perjamuan kudus, supaya mengingat kembali besarnya kasih Tuhan dalam hidupnya. Makanya saudaraku, kalau ada perjamuan kudus, jangan pernah menolak. Kalau engkau sudah memang sesuai prosedur, sesuai dengan aturan gereja, sudah siap untuk menerima perjamuan kudus, engkau sudah dibaptis menerima Kristus Tuhan, maka jangan pernah menolak perjamuan kudus. Amin. Tujuannya apa? Supaya engkau diingatkan kembali betapa berharga engkau di mata Tuhan. Ya, ini yang dikerjakan jemaat mula-mula. Kemudian dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertekun di dalam doa. Mereka bertekun di dalam doa. Ciri ataupun kehidupan yang mereka hidupi, natur hidup daripada gereja mula-mula, mereka hidup di dalam bertekun di dalam doa. Segala sesuatu dilakukan di dalam doa. Mereka mencari kehendak pertolongan Tuhan. Ya, ketika pada saat itu mereka bersidang murid-murid, mereka tinggal 11 orang. Judas Iskariot sudah pergi meninggalkan persekutuan. Dia sudah mati. Maka mereka butuh satu orang lagi supaya tetap 12 orang. Maka mereka berdoa. Apa yang mereka lakukan? Berdoa, meminta itu kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan untuk Tuhan memberikan pengganti Judas Iskariot di tengah-tengah mereka. Ini menjadi karakteristik gereja mula-mula. Ketika Rasul Petrus ditangkap, ya, apa yang jemaat lakukan? Mereka berdoa, mereka melakukan menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Mereka berdoa di hadapan Tuhan. Tiba-tiba apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dia keluar dari penjara. Belenggu yang membelenggu dia, rantai yang membelenggu dia terlepas. Ya, dikawal berlapis-lapis, dia bisa lewat. Ya, hamba Tuhan bisa diselamatkan lewat doa-doa jemaatnya. Amin. Maka jangan lupa berdoa untuk gembalamu, supaya tetap di dalam pertolongan kasih Tuhan menggembalakan jemaatnya, supaya tetap firman yang murni yang disampaikan kepada jemaatnya. Ya,
Saudaraku, terkesan mungkin ya khotbah yang saya sampaikan selalu berbentuk pengajaran, karena saya selalu mau berfokus di dalam pengajaran. Anda akan sulit menemukan lelucon dalam khotbah yang saya sampaikan, karena memang saya orangnya bukan seperti itu. Tapi apa yang saya sampaikan, jikalau saudaraku menyimak setiap pengajaran itu, Anda akan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita akan bertumbuh. Dikatakan pemecahan roti itu berbicara bagaimana mereka taat kepada Kristus, dan mereka mengetahui bahwa di dalam perjamuan kudus itu ada satu hal yang Tuhan ajarkan, supaya kita mengingat Kristus di dalam pengorbanannya. Kita mengingat kasih Kristus yang besar kepada kita. Selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka berdoa, yang terjadi kemudian di ayat yang ke-43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua. Ketakutan. Karena apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Ketakutan yang digambarkan di sana adalah phobos. Phobos yang berarti satu kegemparan hati, ataupun dikatakan satu kekaguman hati atas terjadinya sesuatu yang kejadian yang sangat spektakuler. Sehingga saudara, kalau kita melihat di ayat 43 ini, di sana dikatakan ketakutan atas setiap jiwa melanda mereka. Itu berarti ada satu kekaguman, ada rasa hormat, ada rasa takut melanda setiap orang, sehingga orang-orang yang menyaksikan kejadian itu, di mana rasul-rasul pada saat itu menyatakan kemuliaan Allah pada saat pencurahan Roh Kudus, mereka memuji, memuliakan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, satu ciri khas ketakutan yang dimiliki orang itu berimplikasi kepada satu yang namanya pujian kepada Allah itu sendiri. Ya, ketakutan kita, kegentaran, kekaguman kita kepada Allah membuat kita bisa memuji, memuliakan Allah lebih lagi di dalam kehidupan kita. Ya, kekaguman akan kuasa Allah atas peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi takut dan gentar terhadap Allah itu sendiri. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat 44 sampai ayat 46 kita melihat di sana, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Saya percaya kita semua adalah orang yang percaya di dalam Allah, dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang di rumah, amin. Kita semua sama ya, sama memiliki kepercayaan kepada Kristus Yesus. Oleh sebab itu, kalau kita mengatakan kita percaya, menjadi orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, dikatakan di sana, orang yang percaya akan tetap bersatu. Haleluya. Walaupun kita terpisah di rumah-rumah saat ini, kita tetap bersatu. Bersatu di dalam apa? Ya, di dalam pengajaran. Bersatu dalam apa? Di dalam doa, di dalam pujian, penyembahan. Amin. Kita tetap bersatu di dalam Kristus, karena itulah yang diharapkan. Ya, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya, tetap bersatu. Bersatu menghadapi persoalan, bersatu menghadapi masalah, bersatu untuk membangun kepercayaan, keimanan kita di dalam Tuhan. Ya, maksudnya di sana bagaimana kita saling menopang, saling menguatkan, saling memberi, dan saling
mendoakan satu sama lain. Akhirnya ada kebersamaan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dikatakan mereka bersatu dan apa yang dilakukan mereka, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di sana dikatakan mereka membuat satu persatuan, kesatuan orang-orang yang saleh, satu di dalam kepemilikan. Maksudnya di sana berbicara tentang pada saat itu ada orang-orang yang Kristen mula-mula ataupun dari suku bukan Yahudi yang sudah mengenal Kristus. Ketika mereka ke Yerusalem, maka mereka ini bersatu untuk menopang mereka. Mereka yang menjadi tuan rumah membuka rumahnya untuk orang lain tinggal. Ya, menjamu tamunya, orang-orang yang percaya, sesama orang percaya, memberi topangan. Terlebih lagi saudara yang dikasihi Tuhan, bagi mereka yang terdampak saat itu, ketika mereka dikejar-kejar dengan iman percaya yang mereka miliki, ya, mereka perlu mengungsi. Kemana mereka pergi? Maka orang-orang percaya saat itu memberi topangan dan bahkan menjual harta mereka supaya bisa mencukupi kebutuhan saudara-saudara mereka yang ada yang datang kepada mereka saat itu. Ya. Kemudian saudara dikasihi Tuhan, dikatakan lagi berbagi di sana, makan bersama. Di ayat 47a, makan bersama. Di sana berbicara bukan lagi tentang roti yang dimaksud seperti yang di ayat yang ke-42 tadi. Ya, ayat 42 memecahkan roti, tetapi roti yang di sini adalah makan bersama, menikmati hidangan bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu saya percaya mereka bukan melihat jumlah ataupun rasa makanan yang mereka makan bersama, tetapi bagaimana sukacita kebersamaan itu tercipta pada pribadi lepas pribadi jemaat yang berkumpul saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu hal yang baik sekali dipraktekkan. Bukan jumlahnya, banyaknya makanan, bukan rasanya, enaknya makanan yang mahal-mahal yang dihidangkan, tetapi di dalam kebersamaan itulah yang paling mahal, yang penting terjadi di tengah-tengah jemaat itu. Mereka bersuka cita menikmati makan bersama ataupun menikmati santapan hidangan bersama pada saat itu. Jadi nggak ada yang namanya keterpaksaan, nggak ada yang namanya kemunafikan, ya, bukan keterpaksaan, bukan kemunafikan, tetapi memang betul-betul mereka membutuhkan ini, kebersamaan ini penting. Bagaimana supaya mereka tetap bisa menikmati hidangan bersama dan bersenda gurau bersama, menikmati kasih Tuhan bersama. Ya, itu yang mereka lakukan, saudaraku. Jadi sangat luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan jemaat mula-mula di dalam kehidupan new normal mereka setelah Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, mereka menjadi orang-orang yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya, kehidupan mereka menjadi kesaksian bagi orang lain. Saat ini mudah bagi kita untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Dengan cara apa? Bertekunlah di dalam pengajaran, bertekunlah di dalam gereja keluargamu, bertekunlah menyembah memuliakan Tuhan. Perhatikan kehidupan dirimu sendiri, perhatikan bagaimana orang lain, supaya orang lain juga tercukupkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya,
Jadi saudara, dengan ini dikatakan jumlah mereka ditambah-tambahkan. Kesalehan dan kasih jemaat mula-mula itu merupakan khotbah yang hidup. Ya, jadi nggak perlu berkhotbah di lapangan untuk orang banyak, tetapi kesalehan kehidupan kita, kesatuan hati kita di dalam Tuhan, itu menjadi khotbah yang hidup bagi orang yang lain. Ya, kenapa seperti itu? Karena mereka dibentuk oleh firman pengajaran yang benar. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan juga terjadi bukan semata-mata karena kesalehan. Ingat itu. Pertumbuhan terjadi juga adalah karena intervensi Allah dalam kehidupan manusia. Jadi kita tahu bertambah-tambah jumlah mereka karena kuasa Roh Kudus bersama mereka, sehingga mereka disukai oleh banyak orang. Di ayat yang 47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Ya, lawatan Tuhan terjadi kepada mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat ini tugas kita bersaksi, memberikan teladan hidup bagi dunia ini, menyampaikan kabar Injil, kabar gembira, kabar sukacita kepada dunia, sehingga mereka juga mengalami kuasa lawatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di Amin. tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, Iya. supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, Iya. dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Haleluya. Amin, saudaraku. Kita paham dengan firman ini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Maksudnya bukan hanya bangsa Yahudi, di antara bangsa yang belum mengenal Kristus. Engkau harus memiliki kehidupan yang baik, supaya ketika suatu saat mereka melihat kehidupan kita, kita tidak menjadi batu sandungan. Kita menjadi kesaksian. Hidup kita berdampak bagi dunia ini. Ya, sehingga dunia merasakan bagaimana hidup yang benar, sebagaimana yang dilakukan oleh kekristenan itu sendiri, yang percaya ke dalam Kristus Yesus. Demikian saudaraku, menjadi acuan ataupun menjadi pegangan bagi kita di dalam merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita dituntut supaya kita menjadi gereja yang memiliki gaya new normal. New normal yang dimaksud adalah kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, sebagaimana yang dihidupi oleh gereja mula-mula. Demikian hendaknya kita hidup di dalam kehidupan yang di akhir-akhir ini. Kita tundukkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Kami merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih oleh Roh Kudus yang selalu berdiam di dalam hidup kami, menuntun kami supaya kami Tuhan tetap hidup di dalam pengajaran firman Tuhan, supaya kami tetap di dalam persekutuan, supaya kami hidup Tuhan di dalam kehidupan yang benar-benar mengingat akan pengorbanan Kristus dalam kehidupan kami. Betapa berharga kami di hadapan-Mu, sehingga Engkau memberikan
Roh Kudus bagi kami ketika Engkau naik ke kerajaan-Mu itu. Engkau tidak membiarkan kami sendirian, tetapi Roh Kudus diam di dalam hidup kami. Itulah yang senantiasa membangkitkan roh kami untuk selalu memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikanlah firman-Mu di dalam loh hati kami masing-masing, sehingga kami semakin disempurnakan pemahaman sebagaimana yang Kau inginkan diterjemahkan lebih luas di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mendengar firman-Mu dan mengucap syukur atas firman yang kami sudah terima pada pagi ini. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah meneguhkan kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita kembali untuk tetap bertekun di dalam firman Tuhan, tetap bertekun, beribadah, dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan doakan juga setiap hamba-hamba Tuhan agar kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini juga tetap diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan, supaya mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita, Bapak Ibu yang di rumah juga. Kita akan memberikan persembahan untuk menopang pelayanan Tuhan lewat gerejanya di tempat ini. Namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami bersyukur, berterima kasih buat setiap anugerah kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati hingga di pertengahan ibadah kami pada siang hari ini. Kami berterima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah meneguhkan kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus mengingatkan kami kembali agar senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan, di dalam setiap aktivitasnya Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu kemanapun dan dimanapun hamba-Mu ini Tuhan Yesus menyampaikan firman-Mu. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau yang memperlengkapi dia lebih lagi Tuhan. Hikmat marifat yang daripada Tuhan senantiasa Engkau berikan bagi hamba-Mu ini. Dan setiap kerinduannya juga Tuhan Yesus Engkau yang memberkati. Memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, dan memberkati juga pelayanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan Yesus kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami bisa menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu dimanapun keberadaan kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, untuk menopang pekerjaan-Mu lewat gereja-Mu di tempat ini, kami akan memberikan sebagai persembahan kami Tuhan, berapapun yang bisa kami berikan Tuhan Yesus. Engkau yang menilik hati kami Tuhan, Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Dan biarlah juga Tuhan Yesus Engkau yang memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian kita. Anggur baru dicurahkan bagi kita. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini hari Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi
angkat pujian ini sekali lagi. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dihancurkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru dicurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat setiap persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita sesuai dengan janji firman-Nya. Selanjutnya saya serahkan doa penutup kepada hamba-Nya. Haleluya. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk mempersiapkan hati, pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk segala anugerah, kasih setia Tuhan yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk kelimpahan Roh Kudus yang Engkau nyatakan bagi kami, di mana kami boleh memperingatinya dengan penuh sukacita di hadapan-Mu saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau telah memberikan hati yang menyembah bagi kami. Kami telah menyembah memuliakan Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu itu menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih juga Engkau yang sudah memberkati kami lewat berkabur kami, lewat Roh Kudus yang menuntun kami. Itulah yang memberikan kami kemampuan untuk kami bisa menjalani setiap hari-hari kami ke depan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kerinduan gereja-gereja Tuhan saat ini, supaya gereja rumah tangga berdiri kokoh pada saat ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja melawat setiap jemaat-Mu Tuhan, dan itu bisa dilakukan, dan kami semakin terbangun iman percaya kami di dalam Kristus Yesus, sehingga kami kuat meskipun di dalam keadaan sulit. Kami tetap bertumbuh di dalam Kristus yang adalah kepala bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat hidup kami, kami telah mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau yang ada di rumah saat ini, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Bukalah kedua tanganmu, pulang dan terimalah berkat dari Allah. Kasih dari Allah Bapa,
anugerah dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus akan senantiasa menguatkan engkau di dalam kehidupan yang baru bersama Kristus, di dalam kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah telah selesai, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta buat kita semuanya. Saudaraku, ingat minggu depan kita ada perjamuan kudus. Dan jangan lupa juga untuk selesai ibadah ambil foto bersama keluarga, kirimkan di grup supaya saling menguatkan jemaat yang lainnya untuk beribadah. Terima kasih.